Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa sunnatahu. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat wa anna Allaha yahdi man yurid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Husna rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita, kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang dibaca khatib tadi adalah penggalan dari Quran surah Al-Hajj ayat 16. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat wa anna Allaha yahdi man yurid. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang di sini disebut sebagai ayat bayyinat, tanda-tanda yang benar-benar nyata. Wa anna Allaha yahdi man yurid. Lalu kemudian Allah menegaskan bahwa sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ayat ini sesungguhnya yang akan kita bahas adalah pada kalimat wa annallaha yahdi ma yurid. Sesungguhnya petunjuk-petunjuk itu memang murni dari Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya bisa berikhtiar untuk mendapatkan hidayah itu. Dan yang diberikan hidayah itu bukan orang sembarangan, tetapi yang benar-benar Allah pilih, Allah kehendaki. Oleh karena itulah kita diberikan hidayah, kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju langkah-langkah yang baik, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggunakan akal pikiran kita, kehendak kita, kemampuan kita untuk membedakan mana yang hak dan yang batil, untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan untuk membedakan mana yang benar maupun yang salah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu hadis yang berkaitan dengan ini adalah satu hadis yang dinukil oleh Syekh Nawawi Banten di dalam kitabnya Nasha'ihul Ibad halaman 30. Di situ disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'tillahu ahadin khamsan illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra. Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, maka Allah akan siapkan apa setelah itu. 5 hal itu apa saja? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, la yu'tihi syukra illa waqad a'adda lahu ziyadah. Ketika kita telah diberikan kemampuan untuk bersyukur, lisan kita mudah sekali untuk mengucap alhamdulillah. Nikmat-nikmat yang diberikan Allah kita jalani, kita amalkan, kita gunakan sebaik mungkin. Nikmat sehat kita gunakan untuk beribadah, nikmat iman, kekuatan iman kita gunakan untuk memantapkan ibadah kita, dan seterusnya. Kita masih diberikan rasa syukur pada Allah, maka disitulah pasti nikmat kita akan ditambah. Tetapi bagi orang yang tidak diberikan kemampuan rasa syukur, sekalipun hartanya banyak tetapi tidak bisa mensyukuri, maka disitulah Allah tidak menyiapkan kenikmatan, tambahan kenikmatan setelah itu.
Karena Allah sendiri berfirman, la in syakartum la azidannakum. Siapapun kalian kalau bisa syukur, maka sungguh akan aku tambah nikmatmu. Sehingga kesimpulannya, ketika kita diberikan kekuasaan, kemampuan untuk bisa bersyukur, apapun itu bentuknya, baik secara lisan atau secara perbuatan, maka disitulah kita pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Yang kedua, wala yu'tihi du'a illa waqad a'adda lahul istijabah. Ketika kita diberikan kemampuan untuk meminta, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu yang keluar dari lisan kita. Ketika kita minta sehat, ketika kita minta untuk kekuatan iman, kekuatan untuk beribadah, apapun itu, kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat, lisan kita mudah untuk menyebut doa-doa itu, maka disitulah Allah jamin bahwa Allah akan mengijabahi doa-doa itu. Allah akan benar-benar mengabulkan doa-doa itu, tetapi dengan satu syarat, fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, yaitu pada waktu yang memang Allah kehendaki, bukan waktu yang engkau inginkan. Terkadang kita ketika memohon itu kita memaksakan kehendak untuk segera dikabulkan, padahal Allah a'lam, Allah itu lebih maha mengetahui bahwasanya ketika doa itu dijawab sekarang, kemungkinan kita akan lupa dengannya. Oleh karena itu, fil waqtil ladzi yurid, yaitu doa-doa kita akan selalu diijabah pada waktu, pada momentum yang dikehendaki Allah, la fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Yang ketiga, wala yu'tihi istighfara illa waqad a'adda lahul ghufran. Ketika kita diberikan kemampuan untuk istighfar, meminta maghfirah kepada Allah atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat, maka Allah akan siapkan pengampunan. Allah akan siapkan pengampunan sebegitu banyaknya kepada kita. Karena Allah sendiri yang menjamin, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Mintalah ampunan kepada Tuhanmu, sungguhnya Allah itu benar-benar maha memberi maghfirah kepada siapapun itu. Meskipun dosa-dosa kita sebanyak gunung, sebanyak apapun itu, tetapi Allah sudah menfirmankan dirinya, menaskan bahwa sungguhnya dosa-dosa apapun itu Allah akan ampuni. Sehingga ketika kita mudah untuk mengucap astagfirullah, meminta ampun kepada Allah, disitulah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin itu. Yang keempat, wala yu'tihi taubata illa waqad a'adda lahul qabul. Ketika kita diberikan kemampuan untuk bertobat, menyesali kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, lalu kembali kepada Allah dengan memaksimalkan amal-amal baik, maka sesungguhnya Allah akan siapkan penerimaan tobat atas tobat kita. Disitulah ketika kita benar-benar mampu tobat, sekalipun itu sudah dalam keadaan tua, lalu kemudian kita bisa menyadari bahwa kita telah banyak melakukan kesalahan, disitulah tobat kita itu diterima. Bahkan lebih baik lagi ketika itu kita masih muda, sudah bisa tobat, maka penyesalan kita akan semakin berkurang, tidak terlalu banyak. Namun ketika kita manusia itu sudah meninggal dan kemudian kita menyesali di alam kubur, maka sungguhnya pertobatan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus meminta agar kita bisa tobat, lalu kemudian kita menyesalinya dan kita ganti dengan perbuatan-perbuatan baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala menerima tobat-tobat kita. Dan yang terakhir, wala yu'tihi shadaqata illa waqad a'adda lahul qabul. Ketika kita diberikan kemampuan untuk bersedekah, banyak maupun sedikit, dalam keadaan mampu ataupun sangat-sangat kurang mampu, tetapi Allah gerakkan tangan kita, Allah mudahkan kita untuk mengeluarkan harta-harta kita, maka sesungguhnya Allah akan menerima sedekah itu dan akan mengganti dengan sebaik-baiknya balasan. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di satu sisi banyak sekali orang yang memiliki harta banyak tetapi cukup sulit hatinya untuk digerakkan untuk bersedekah. Apapun itu bentuk motivasinya, tetapi ketika memang tidak digerakkan atau tidak mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 1000 pun tidak akan keluar. Oleh karena itu beruntunglah bagi kita
ketika kita mudah sekali untuk bersedekah, disitulah sedekah kita akan diterima dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pengganti, dengan banyak-banyaknya pengganti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah 5 hal yang kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan ganti olehnya. Yang pertama adalah ketika kita diberikan kemampuan bersyukur, maka disitulah kita akan ditambah nikmat. Yang kedua, ketika kita diberikan kemampuan berdoa apapun itu, maka disitulah Allah akan mengijabahnya. Yang ketiga, ketika kita diberikan kemampuan untuk meminta ampun, istighfar, maka disitulah dosa-dosa kita terampuni. Yang keempat, ketika kita diberikan kemampuan untuk bertobat, maka tobat kita diterima. Dan yang terakhir, ketika kita diberikan kemampuan untuk bersedekah, maka sedekah kita diterima dan akan dibalas oleh Allah dengan balasan terbaiknya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman Islam dan semakin istiqomah dalam menjalankan ibadah, sehingga kita dalam mengais rezeki mendapatkan rezeki yang halal, thayyibun barakan fih, dan segala apapun itu bisa kita laksanakan dengan sebaik mungkin dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qur'anifir warham anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa baqiyati sahabat wattabi'in wa tabi'ihim lahum bi ihsanin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa batan an baladina Indonesia khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'ammah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antar rahim wahdina waffiqna lil haqqi wa tariqil mustaqim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.